Ya tentu saja saya dalam posisi menunggu menunggu respon dari teman-teman di Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi saya yakin mereka juga mengetahui kasus Ustadz Yusuf Mansur ini dan mengikuti perkembangannya. Hanya saja mungkin mereka juga menunggu laporan resmi dari pihak-pihak yang terlibat. Dan ketika beberapa hari yang lalu para investor ya kan, kemudian ada Ustadz Toproni juga saya lihat di YouTube, ada juga wartawan dari channel Toyibah Channel ya, Pak Darso itu dan lain-lain, saya lihat MUI juga langsung memberikan respon ya. Dalam arti gini, ya tentu saja MUI tidak bisa berbuat mengekang dalam arti menahan atau mungkin menangkap Ustadz Yusuf Mansur ya, karena mereka bukan polisi. Tetapi memang kami berharap ya, para netizen juga berharap, masyarakat juga berharap MUI bisa turut ambil menahan Ustadz Yusuf Mansur secara moral atau mungkin mendukung langkah-langkah pihak-pihak yang mau menghentikan manuver Ustadz Yusuf Mansur ini. Ya misalnya ini perlu dukungan nih, para ibu-ibu itu kan perlu didukung oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Dulu kan Ustadz Yusuf Mansur juga aktif di MUI ya, nggak tahu kalau sekarang aktif apa enggak itu. Nah ini maksud saya, setelah saya mendengar langsung, melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman di Majelis Ulama Indonesia, saya memberikan tanggapan juga kepada para netizen ya, para pembaca, penonton, pemerhati video-video saya. Jadi kita menunggu kiprah MUI yang lebih dari sekedar lisan begitu ya. Mungkin mereka bisa menasehati Yusuf Mansur langsung. Artinya gini, setelah mereka mendengar langsung apa yang terjadi di lapangan dari pihak-pihak terlibat, tidak katanya lagi, tidak kata media, tidak kata A, kata B gitu kan, mereka bisa berbuat lebih lah. Karena kita sebagai orang Islam itu diingatkan juga ya oleh hadis Nabi SAW itu, hadisnya dari Anas ini. Nabi itu memerintahkan para sahabat supaya menolong saudaranya, baik yang berbuat zolim maupun yang dizolimi, yang dizolimi maupun yang berbuat zolim ya. Jadi unsur akhoka zoliman au mazluman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tolonglah saudaramu baik yang berbuat zolim maupun yang dizolimi. Dua-duanya, dua pihak ini harus ditolong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah para sahabat itu sebagai orang kebanyakan ya, mengerti kalau cara menolong orang yang dizolimi kan gampang dibantu kan gitu. Ya artinya menolongnya sesuatu yang lazim dilaksanakan ya. Tapi bagaimana caranya menolong orang yang berbuat zolim, yang berbuat aniaya? Kemudian Nabi menjawab, ta'khudhu fawqa yadayhi. Kamu pegang tangannya. Artinya kamu pegang, kamu tahan dia jangan sampai dia berbuat zolim. Itu cara menolong orang yang berbuat zolim ya. Jadi dua hal ini, dua kelompok ini, baik yang dizolimi maupun yang menzolimi harus ditolong ya. Prinsipnya begitu. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah banyak orang yang menolong orang-orang yang dizolimi oleh Yusuf Mansur dan timnya itu ya. Baik yang memberikan materi langsung, memberikan uang langsung, atau memediasi, atau menampung keluhan-keluhan, dan banyak sekali ya, termasuk juga para YouTuber yang berkoar-koar gitu kan, mengangkat kasus ini, termasuk menolong orang-orang yang dizalimi ya, termasuk mengangkat ke pengadilan, pengacara-pengacara dan seterusnya itu dalam konteks menolong orang-orang yang dizalimi. Nah, bagaimana menolong orang yang menzalimi, bagaimana menolong Ustadz Yusuf Mansur dan teman-temannya nih yang berbuat zalim nih kepada ribuan orang ya. Nah, maka ini salah satu caranya saya menasihati via video-video begini ya. Dan bagi yang memiliki kekuasaan, ya tentu harus ditahan itu, dipegang, jangan sampai agenda-agenda seperti itu diteruskan dan berulang gitu. Nah ini contoh bagaimana menolong orang yang berbuat zalim. Nah di sisi lain para netizen juga ya diharapkan supaya bisa menahan diri dalam mengungkapkan kata-kata, jangan terlalu kasar lah gitu ya. Karena kata-kata kasar itu belum tentu bisa membuahkan hasil seperti yang diharapkan ya. Karena targetnya kan bukan mengata-ngatai ya kan, bukan menjelek-jelekan atau menjatuhkan Yusuf Mansur dan timnya, tetapi target intinya adalah bagaimana dia sadar dan dia mengembalikan dana umat itu.
dana para investor itu gitu. Itu targetnya kan di sana. Tetapi di pihak yang berbeda juga Ustadz Yusuf Mansur dan tim itu harusnya kan mawas diri kan. Harus tahu diri, sadar diri dari mana dia berasal sebelum menjadi seperti sekarang ini. Dan perbuatan yang merugikan orang lain seharusnya itu menjadi catatan tersendiri karena agenda-agenda dia itu adalah bagus ya kan, ingin membangun ekonomi umat kan di sana. Tetapi kemudian yang terjadi adalah manajemennya ini, jadi setelah menghimpun dana ya, manajemen menghimpun dananya juga mungkin saya kira bermasalah. Manajemen menghimpun dana, kemudian mengelola dana yang sudah terkumpul, kemudian distribusi, ini tiga hal ini abal-abal, jadi tidak jelas ya. Ini diharapkan supaya semua pihak itu, pihak yang zolim maupun yang dizolimi, sebagaimana diingatkan oleh Nabi SAW itu, kita tolong bersama-sama dengan cara dan kemampuan masing-masing ya. Kalau saya kalau punya power, punya kekuasaan, mungkin saya tangkap itu Ustadz Yusuf Mansur dan timnya, saya nasihati, mungkin saya beri hukuman gitu kan, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu kalau saya punya kekuasaan ya. Tapi saya hanya mampu dengan lisan begini. Jadi saya ini menolong teman-teman para investor dan Ustadz Yusuf Mansur dengan cara seperti ini ya. Dan juga yang lain tentunya bisa lebih berbuat banyak daripada yang saya lakukan. Nah ini kita sambil terus memberikan nasihat, menolong saudara-saudara kita yang zalim maupun yang zalimi, kita berharap MUI ke depan bisa berkiprah mengambil bagian dalam menolong Yusuf Mansur dan teman-temannya dan timnya. Biarkan yang lain mungkin menolong orang-orang yang dizolimi ya, tapi tolonglah orang yang berbuat zalimnya, yaitu dalam konteks ini Ustadz Yusuf Mansur dan teman-temannya ya. Begitu saya kira harapan saya kepada Majelis Ulama Indonesia, dan tentu juga kepada ormas-ormas yang lain yang punya kedekatan khusus misalnya dengan Ustadz Yusuf Mansur, ditolong juga nih ya, saudara kita ini ustadz dan dalam keadaan posisi zolim ya, dalam posisi yang menzolimi umat, sehingga kita harus tolong dia ya dengan cara kita menghentikan perbuatannya dan jangan diulangi. Lalu harta yang sudah dipegang itu diambil aja kalau sudah diinvestasikan, kemudian diberikan kepada mereka yang berhak. Jelas ini sudah mulai kelihatan banyak tuntutan-tuntutan dari para investor ya. Ini ya sudah mulai mau diangkat lagi tuntutan yang kasus batu bara itu. Jadi artinya dalam waktu yang berdekatan Ustadz Yusuf Mansur akan menghadapi banyak tuntutan dari para investor yang merasa dirugikan ya. Nah ini harus kita tolong dia supaya dia sadar dan dia segera berbuat proaktif ya, berproaktif mengembalikan dana-dana itu. Karena saya yakin semuanya tidak ada yang berbuat buruk lah sama dia itu ya. Semuanya para investor itu meskipun sudah dirugikan masih tetap mau memanggil dia ustadz. Nah itu jadi tolong ini Ustadz Yusuf Mansur, ini tolong diindahkan ya. Saya yakin tidak ada yang menghendaki kecelakaan atau Ustadz Yusuf Mansur di penjara, tidak ada lah. Saya kira tidak ada niatan itu. Ini hanya sekedar bagaimana dana itu bisa balik, itu saja ya.